Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kembali lagi kita akan bersama-sama disapa oleh renungan firman Tuhan dari Renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari Bapak Ibu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali lagi disapa oleh firman Tuhan. Biarlah pada hari ini kami boleh menundukkan hati kami, boleh merendahkan hati kami di dalam pembacaan firman Tuhan kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kiranya Tuhan saja yang menguatkan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Filipi pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai 14. Filipi pasalnya yang ketiga, ayat 7 sampai 14. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap kerugian karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam momen Prapaskah ini, kemarin kita juga sudah melalui momen Rabu Abu, di mana di situ adalah momen pertobatan kita. Nah, setelah momen Rabu Abu, ada sebagian dari kita mungkin yang berpuasa dan juga ada yang berpantang. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya sebelumnya, bagaimana puasa kita? Apakah lancar sampai hari ini? Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita berpuasa, kita punya kepercayaan bahwa ketika kita berpuasa selama 40 hari, lalu kemudian kita menganggap bahwa disitulah momen kita sudah melakukan pertobatan kepada Tuhan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apakah iman Kristen hanya berdasarkan hal-hal yang terlihat atau mungkin tindakan-tindakan spiritual atau tindakan-tindakan rohani seperti berpuasa? Nah Bapak Ibu Saudara, dari bacaan yang kita baca tadi, Rasul Paulus sebenarnya sedang menjelaskan bahwa iman Kristen tidak didasari oleh hal-hal yang lahiriah, melainkan justru adalah relasi dengan Tuhan. Maka dari itu ketika kita 40 hari berpuasa, pertanyaannya adalah, dengan berpuasa, apakah kita memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan? Atau setelah 40 hari berpuasa, kok rasanya relasi kita biasa-biasa saja, sama saja seperti sebelumnya? Maka dari itu Bapak Ibu, kalau misalnya relasi kita sama-sama aja, bahkan sampai hari ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita kembali lagi menghayati apakah maksud dari kita berpuasa. Apakah maksud dari pertobatan kita? Mari kita bersama-sama menjalin relasi lebih dekat lagi dengan Tuhan di momen puasa ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita tadi, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa iman Kristen itu tidak mengandalkan hal-hal lahiriah. Di ayatnya yang ketiga, tadi kita tidak baca, tapi Rasul Paulus berkata begini, sebab kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan hal-hal
lahiriah. Lebih lanjut lagi di ayat 4 sampai ayat 6, Rasul Paulus menunjukkan bahwa dia adalah orang Yahudi garis keras. Dia melakukan sunat, dia melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya. Yang menunjukkan sebenarnya dia mungkin lebih terlihat orang-orang yang suci begitu ya, lebih seperti orang Farisi dibandingkan orang-orang Farisi yang lain begitu ya. Dia memelihara hukum Taurat dengan begitu baiknya, dia melakukan sunat dan mungkin banyak sekali hukum Taurat yang lain yang dia kerjakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, apa yang Rasul Paulus ingin jelaskan di sini bahwa dia tidak membanggakan itu semua. Tadi kita baca di ayat yang ke-7, bahkan Rasul Paulus berkata, tetapi apa yang dahulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Mengapa demikian? Lebih lagi di ayatnya yang ke-8, ayat 9, bahkan sampai ayat yang ke-10, Rasul Paulus juga menjelaskan bahwa segala sesuatu itu dianggap sampah. Karena pengetahuan, karena iman kepada Yesus Kristus, pengenalan dia akan Yesus Kristus, seperti yang saya sebutkan tadi tentang relasi dengan Yesus Kristus, itu lebih mulia dibandingkan apa yang dulu dianggap keuntungan bagi Rasul Paulus, yaitu hal-hal lahiriah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, iman Kristen sekali lagi tidak didasari oleh hal-hal lahiriah. 40 hari berpuasa itu menolong kita untuk kita dapat kembali menjalin relasi dengan Tuhan. Sehingga seharusnya setelah 40 hari berpuasa di dalam masa pertobatan, relasi kita lebih dekat dengan Tuhan. Semakin sering berdoa, semakin sering berbicara kepada Tuhan. Tetapi kalau itu tidak terjadi, maka Bapak Ibu, marilah kita kembali lagi untuk menghayati dan menyadari bahwa kita perlu sekali untuk dekat dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, iman Kristen sekali lagi didasari oleh relasi kita kepada Tuhan, bukan hal-hal lahiriah. Nah Bapak Ibu Saudara, lebih lagi di ayat yang ke-10, Rasul Paulus berkata seperti ini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya serta persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah ini jelas sekali bahwa Rasul Paulus menekankan bahwa aku menghendaki untuk mengenal Kristus. Dan di dalam pengenalan, di situ ada relasi. Bapak Ibu, tidak mungkin kita percaya kepada seseorang yang tidak kita kenal. Betul ya Bapak Ibu? Maka dari itu Bapak Ibu, ketika kita berkata kita percaya kepada Yesus Kristus, kita perlu mengenalnya dengan lebih dalam. Jangan sampai ketika kita bilang, oh saya percaya kepada Yesus, lalu kemudian ketika orang tanya, kenapa Anda percaya? Dan seperti apakah Yesus itu, siapakah Yesus itu, lalu kemudian kita bingung menjelaskan kepada orang lain. Maka dari itu yang paling penting sebelum kita bicara, kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus, yang paling utama adalah mari kita mengenalnya. Mari kita menjalin relasi lebih dekat dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, iman kita boleh benar-benar bertumbuh. Jadi iman yang bertumbuh itu haruslah disertai dengan pengenalan yang benar akan Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus menekankan bahwa hal-hal lahiriah itu ada di belakang, bahkan dianggap sampah. Gak penting lagi, yang paling penting adalah menjalin relasi dengan Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, di dalam momen pertobatan kita, biarlah ini tidak terjadi hanya momen seperti biasa, formalitas, rutinitas tiap tahun begitu ya. Tetapi ini menjadi satu momen di tahun ini kita sungguh-sungguh memiliki relasi yang dekat dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, penghiburannya adalah di sini Rasul Paulus juga berkata di ayat yang ke-12 sampai ayat ke-14. Rasul Paulus menjelaskan bahwa sebenarnya sekalipun dia berkata demikian, aku ingin mengenal Kristus, aku meninggalkan segala sesuatu. Rasul Paulus berkata begini, ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya.
Ini menggunakan kata kerja aktif yang jelas-jelas bahwa Rasul Paulus mengusahakan dirinya supaya bisa memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di sini ada satu hal yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus bahwa dia memiliki kehendak dan dia pakai kehendaknya itu untuk mengenal Kristus. Dia pakai kehendaknya itu untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita tentu kita punya pilihan dan kita punya kehendak. Pilihannya hanya dua. Kita mau ikut Kristus, kita mau mengenal Kristus, menjalin relasi dengan Kristus, atau kita hanya menjadi orang-orang Kristen biasa-biasa saja. Orang-orang Kristen yang ya sudah, yang penting saya Kristen, saya datang ke gereja, saya rajin berdoa dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, marilah kita belajar dari Rasul Paulus untuk sungguh-sungguh menggunakan kehendak yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita pakai mengenal Kristus, menjalin relasi dengan Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudara, di dalam kehendak yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan berikan kepada kita, kita boleh meresponi kasih Tuhan, kita boleh sungguh-sungguh memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, apakah kemudian Rasul Paulus bisa dengan mudah setelah dia berkata, aku menghendaki untuk mengenal Kristus? Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus sekali lagi juga menjelaskan. Di ayat yang ke-13 dia berkata begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Dia percaya, dia beriman, dan dia berharap hanya kepada Yesus Kristus. Dan dari pengharapannya itulah dia berharap bahwa dia akan mendapatkan panggilan surgawi dan hidup kekal itu bersama dengan Yesus Kristus. Dan dari harapan itulah dia bisa menjalani kehidupannya menggunakan kehendaknya untuk mengenal Kristus, menjalin relasi dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama belajar bahwa apa yang sebenarnya menjadi dasar iman Kristen, yaitu relasi kita dengan Tuhan Yesus. Bukan hal-hal lahiriah, bukan berpuasa 40 hari lalu selesai lalu kemudian kita merasa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh begitu ya. Bukan kemudian kita melakukan tiap hari datang ke gereja, tiap minggu kita datang ke gereja, kita berdoa, baca Alkitab dan lain sebagainya, lalu kemudian kita merasa lebih rohani daripada orang yang lain. Yang paling penting adalah relasi kita dengan Kristus. Dan relasi dengan Kristus itu bisa kita capai dengan kita datang ke gereja, kita berkomunitas, kita sharing, tukar pikiran, saling menolong, saling menguatkan dengan saudara seiman kita. Disitulah kita bisa sungguh-sungguh mengenal Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, intinya adalah jangan dibalik begitu ya. Kita rajin datang ke gereja lalu kemudian kita merasa kita sudah mengenal Kristus. Tetapi marilah terlebih dahulu kita menghayati akan relasi kita dengan Kristus yang lebih dekat lagi. Ketika kita sudah dekat dengan Kristus, maka kita bisa melakukan segala sesuatu, tindakan hal-hal lahiriah yang Rasul Paulus tadi sampaikan juga. Maka dari itu Bapak Ibu, di dalam momen Prapaskah ini sekali lagi, mari kita fokus kepada dasar iman Kristen yang benar, yaitu relasi dengan Kristus. Lebih dekat menjalin relasi dengan Kristus. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan menguatkan setiap kita supaya kita boleh dimampukan untuk menjalani kehidupan kita berdasarkan kehendak Tuhan dan juga melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita serta memuliakan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu boleh mengingatkan kami bahwa kami tidak mendasari iman Kristen kami terhadap hal-hal lahiriah. Bukan puasa yang menjadi inti di dalam pertobatan kami, bukan rajin ke gereja dan lain sebagainya. Melainkan relasi kami yang dekat dengan Kristus itulah yang menjadi dasar iman kami. Sehingga dari situlah
baru kami boleh bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan rohani yang lain, yaitu ke gereja, baca Alkitab, berdoa, dan juga mungkin berpuasa. Kiranya Tuhan yang terus menolong kami, menguatkan kami, supaya di dalam keseharian kami, hari demi hari, detik demi detik, kami boleh mengandalkan Tuhan, kami boleh menjalin relasi kami dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami serahkan pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.